Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah, kajian kita masih surat Al-Waqiah. Insya Allah ayat yang kita kaji terakhir 89. Kita lanjutkan sekarang 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Jamaah, ayat ini menerangkan tentang golongan orang-orang yang disebut golongan kanan, ashabul yamin, dan adapun mereka yang tergolong golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin, maka selamatlah bagimu hai orang-orang yang ashabul yamin. Tetap mereka itu golongan orang yang diselamatkan, salam, mendapatkan keselamatan dari Allah dari siksa neraka. Jadi golongan kanan ini golongan yang selamat dari siksa neraka. Kalau berbicara mereka itu apakah tidak berdosa, seringkali saya ditanyakan seperti itu. Ya, semua orang memang berdosa, tapi kalau dosanya itu diampuni Allah, maka selamatlah orang itu dari siksa. Mengapa demikian? Seringkali manusia menanyakannya dengan logika. Logikanya di mana? Seringkali begitu. Kalau menggunakan logikanya, Allah sendiri sudah menjelaskan di dalam surat Al-Qari'ah, yaitu fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Yang umum kita sering mendengar besok manusia ditimbang Allah antara amal yang baik dengan amal yang buruk. Kalau dosanya diampuni Allah, jika ditimbang pasti amal baiknya yang mantap. Itu pasti. Jadi logika kita tidak bisa ngarang sendiri, akal pikiran kita harus mengikuti ayat. Itulah logika yang benar. Tapi kalau kita ngarang sendiri, tidak akan bisa, lebih-lebih masalah-masalah yang gaib, masalah-masalah keimanan. Maka rujukan dasarnya keimanan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi golongan kanan ini adalah golongan hamba-hamba Allah yang mereka itu hidup di dunia biarpun pernah punya salah, tapi salah dan dosanya itu sudah diampuni Allah. Maka jika ditimbang pasti mantap
amal baiknya karena dosanya sudah diampuni. Nah, dengan demikian maka golongan kanan ini dinyatakan fasalamul laka min ashabil yamin. Kalau yang lalu itu insya Allah bahasa kita di dunia, mereka yang tergolong golongan VIP, yang mereka itu tergolong orang yang benar-benar muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Umumnya para nabi, as-syuhada, as-sholihin, yang betul-betul mereka itu sabiqun bil khairat. Dalam kehidupan dunia senantiasa mendahulukan kebaikan. Itulah yang disebut umumnya fastabiqul khairat, cuman di Indonesia kan berlomba-lomba dalam kebajikan. Akhirnya yang diadakan lomba baca Quran, lomba azan, lomba anak soleh. Padahal berlomba-lomba dalam kebajikan bukan itu pengertiannya. Bukan yang baik dilombakan. Fastabiqul khairat, orang yang bersegera berbuat baik. Tapi umumnya kita menerjemahkan berlomba-lomba dalam kebajikan. Akhirnya diadakan lomba anak soleh. Apa artinya anak soleh juara nasional? Kalau ada internasional, juara internasional, jadi pejabat korupsi. Lah repot ini. Padahal tingkat juaranya sudah anak soleh. Nah, ini keliru pengertiannya. Mereka yang muqarrabin yang lalu kita bicarakan itu mereka yang fastabiqul khairat, mereka yang bersegera berbuat baik. Nah, golongan kanan ini adalah ya golongan juga mensegerakan berbuat baik, tapi tidak sebagaimana orang-orang yang lalu, yaitu yang kita bicarakan golongan fa'amma in kana minal muqarrabin, ini berbeda. Kemudian kalau ada perbedaan dalam kehidupan surga besok ada tingkatan, jangan mengatakan kalau begitu Islam mengajarkan kasta-kasta. Wah, ini lain lagi ceritanya. Kalau ada ajaran kasta itu di dunia ini, kasta yang paling rendah dihinakan, itu Islam tidak pernah begitu. Hatta budak pun kalau beriman dan sungguh-sungguh mensegerakan berbuat kebajikan, bisa sampai menduduki muqarrabin, biarpun budak, hamba sahaya, biarpun raja, kalau tidak pernah mentaati Allah neraka. Itulah contohnya Raja Fir'aun. Jemaah, di akhirat ada tingkatan baik itu surga maupun neraka. Bukan berarti Allah mengajarkan kasta-kasta, tidak. Akhirat itu darul jaza, yaitu tempat pembalasan. Dan Allah membalas manusia sesuai dengan perbuatannya. Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah tidak kejam. Allah tetap adil. Orang yang dimasukkan neraka itu pun tidak bisa dikatakan Allah kejam. Yang sering saya mendapatkan pertanyaan,
Karena saya menyampaikan di dalam ayat-ayat Allah Al-Quran, Allah menyatakan tidak pernah menghendaki manusia itu masuk neraka. Justru yang dikehendaki Allah manusia itu masuk surga. Tapi penanya ini enak dengan akalnya, enteng pikirannya. Ustadz, mengapa kalau Allah tidak menghendaki manusia masuk neraka, kok Allah membuat neraka loh? Enteng banget pikirannya. Ini seolah-olah benar. Padahal kalau tidak ada neraka, besok Allah diprotes orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, si fulan ini teman saya, tetangga saya, teman semenjak kecil ya Allah. Bahasa Surabayaan itu, teman saya ini sudah belunat ya Allah, enggak sunat tapi maksiat terus ya Allah. Kenapa engkau masukkan surga ya Allah? Lo diprotes mungkin lagi. Justru adanya neraka, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang zalim dimasukkan Allah neraka. Ada lagi penanya, Ustadz, kalau Allah menghendaki surga, kenapa manusia tidak dikehendaki iman seluruhnya loh? Enak pikirannya, enteng, maunya menang sendiri, enak sendiri manusia. Kalau manusia dikehendaki Allah beriman seluruhnya, apakah tidak bisa? Bisa. Karena Allah sudah menjelaskan dalam surat Yunus, "Lau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'an." Kalau Allah menghendaki seluruh manusia di muka bumi beriman. Cuman yang dikehendaki Allah iman hanya seorang Rasul. Di akhir zaman ini Rasulnya adalah Nabi Muhammad. Kalau manusia seluruhnya dikehendaki iman, bisa beriman masuk surga, Allah diprotes iblis dan anak buahnya. Ya Allah, kamu tidak adil ya Allah. Kenapa manusia kamu kehendaki iman, aku iblis dan anak cucuku tidak kamu kehendaki iman. Padahal kewajiban ibadah itu tidak hanya manusia. Kamu wajibkan aku juga ibadah ya Allah. Berarti kamu tidak adil loh ini. Jadi manusia tidak bisa berpikir secara akal pribadinya, harus kembali pada Quran dan hadis. Adanya Allah menciptakan surga neraka itu adilnya Allah. Oleh karena itulah Allah menghendaki surga dengan cara Allah menunjuk seorang Rasul. Dan manusia seluruhnya disuruh mengikuti Rasul. Itulah yang bersegera berbuat baik mengikuti Rasul, mereka tergolong muqarrabin, yang ada dosa-dosa kemudian dosanya diampuni Allah, mereka tergolong ashabul yamin. Asal dosanya sudah diampuni Allah. Berbicara dosa diampuni Allah bagaimana? Karena ashabul yamin ini senantiasa menyadari dirinya akan perbuatannya yang salah-salah, kemudian mohon ampunan kepada Allah. Dan Allah mengampuni dosanya. Kalau Allah tidak mengampuni dosanya, neraka. Itulah disebutkan dalam ayat berikutnya yang menjelaskan wa amma in kana minal mukadzibina dhalin. Ayat
92. Fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lawa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Adapun golongan kiri, golongan yang sesat, golongan yang masuk neraka, mereka itu mukadzibina dolin, mendustakan dan golongan yang sesat. Maka mereka mendapatkan balasan air yang panas yang di neraka Allah, dan mereka pasti masuk neraka. Ini ketetapan Allah yang jelas-jelas dari Allah. Inilah yang disebut dengan Allah menetapkannya surga neraka itu bukan kok Allah kejam. Allah menetapkan golongan kiri, golongan yang dimasukkan neraka, berarti Allah kejam. Tidak demikian. Karena mereka itu tergolong mukadzibin, mendustakan. Apa yang didustakan yang benar? Jemaah, semuanya ini menjelaskan bagian-bagian dari orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Kalau non-muslim, bahasa kita sekarang, menurut Allah mereka itu kafir. Dan orang kafir itu pasti mendustakan yang benar. Dan orang kafir itu tanpa dihisab masuk neraka. Siapapun mereka. Nah, yang disebutkan dari awal surat Al-Waqi'ah ada golongan kiri, berarti mereka itu bisa jadi golongan orang-orang yang mengaku Islam, tapi dosanya tidak diampuni Allah. Surat Al-Qari'ah menjawab, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang amal baiknya apabila ditimbang Allah khaffat, ringan, maka tempat kembalinya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu hawiyah? Tentunya kalau Allah tidak menjelaskan kita tidak akan tahu. Allah mengatakan narun hamiyah. Hawiyah itu api di neraka yang panas, yang menyala, tidak pernah padam. Itulah mereka, orang-orang yang mengaku dirinya Islam, katakan sholat ya sholat, tapi diancam Allah mukadzibin, masih mendustakan yang benar. Hati-hati. Atau mereka tergolong yang menyembunyikan kebenaran. Atau mereka orang muslim sholat tapi masih melakukan kemusyrikan. Maka dosa-dosa seperti itu dibawa mati. Kalau ditimbang Allah pasti mantap dosanya. Karena mereka itu tidak pernah menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Kalau orang kafir sudah jelas mereka itu mendustakan Allah, mereka itu mendustakan kebenaran, mereka itu musyrik karena menyembah selain Allah, jelas. Tapi kalau ada orang Islam yang sholat, katakan sampai ibadah haji, tapi kalau mereka diancam Allah mendustakan kebenaran,
Di antaranya banyak orang Islam yang masih meyakini bahwasanya agama itu tidak satu-satunya Islam. Ini orang Islam loh ya, masih banyak mengatakan agama itu tidak satu-satunya Islam. Agama itu banyak dan semua agama itu masuk surga. Kalau orang Islam berkeyakinan seperti ini, hati-hati di akhirat nanti diancam Allah sebagai orang yang musyrik. Meskipun mereka tidak melakukan apa yang mereka lakukan, tapi mereka umat Islam yang meyakini bahwasanya agama itu tidak satu-satunya Islam, hati-hati. Berarti meyakini banyak agama yang dari Allah, padahal agama Allah itu para jamaah hanya satu. Mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, agama Allah itu satu, agama tauhid. Selain agama tauhid, dianggap Allah agama musyrik, apapun bentuknya. Karena semua nabi mengajarkan ketauhidan, yaitu yang disembah Allah satu-satunya. Kalau waktu itu Nabi Isa harus mengikuti agama Nabi Isa, mengikuti kitab Injil, taat pada Nabi Isa, surga. Karena Nabi Isa mengajarkan ketauhidan. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan supaya menyembah dirinya, tidak pernah. Nabi Musa pun demikian. Nabi Adam juga demikian. Nabi Muhammad juga mengajarkan ketauhidan. Jadi satu-satunya di akhir zaman ini agama tauhid hanyalah Islam. Cuman tidak semua orang yang mengaku Islam masuk surga, nanti dulu. Ada ayat fawailul lil musallin, nerakalah orang yang sholat. Apalagi yang nggak pernah sholat. Yang sholat itu loh diancam neraka oleh Allah. Alladzina hum an sholatihim sa'un, yang mereka itu lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang mereka itu riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan berbuat baik. Mereka itulah yang di akhirat nanti tergolong golongan kiri. Biarpun sholat masih neraka tempatnya. Karena apa? Dosa-dosanya lebih mantap dibanding amal baiknya. Ini ketetapan Allah yang hakul yakin, tidak bisa diubah, tidak bisa diganti. Kalau Allah sudah menetapkannya seperti itu, tapi ingat, Allah tidak pernah menghendaki orang itu kafir. Allah tidak pernah menghendaki orang itu musyrik. Allah tidak pernah menghendaki munafik. Allah tidak pernah menghendaki fasik secara pribadi-pribadi. Justru yang dikehendaki Allah, Nabi Muhammad sebagai utusannya itu iman, dan manusia disuruh mentaati Nabi. Itulah kalau ingin masuk surga. Dalam perintah untuk mengikuti Nabi, manusia itulah yang banyak membangkang, banyak yang tidak mau mentaatinya. Itulah yang dicontohkan langsung, diabadikan dalam Al-Quran, Abu Lahab. Memang kita tidak bisa kalau berita Nabi Muhammad dengan kenabiannya yang diutus Allah, kemudian kita meninggalkan Abu Lahab, tidak bisa. Sebab itu cerminan yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Padahal Abu Lahab adalah pakdenya.
Jadi kalau kita berbicara Nabi Muhammad tidak pernah membicarakan Abu Lahab, jangan-jangan nanti kita bisa memahaminya keliru. Kenapa demikian? Karena Abu Lahab satu-satunya yang ditulis dalam Al-Quran surat Lahab. Sudah jelas loh ya. Abu Lahab surat Lahab. Dan waktu itu Abu Lahab masih hidup tatkala diturunkannya surat Lahab. Ini menunjukkan satu-satunya manusia yang betul-betul membangkang kepada Rasul Allah. Padahal Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keponakan kandung dari Abu Lahab. Ini pertanda Allah tidak nepotisme. Gak peduli keluarganya Nabi, kalau tidak mentaati Nabi neraka. Maka dengan ketetapan Allah ini, bukan kok Allah zalim, tidak. Sebab ketetapan ini secara globalnya, bahwasanya siapa yang termasuk golongan kiri neraka, golongan kanan surga. Itulah tadi berbicara logika mengikuti firman Allah dalam surat Al-Qari'ah. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun manusia apabila ditimbang Allah yang mantap amal baiknya, maka dia mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Inilah golongan kanan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang ditimbang Allah amal baiknya khaffat ringan, berarti yang mantap dosanya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu neraka yang apinya panas, yang menyala tidak pernah padam. Maka perintah Allah, nasihat Allah dalam ayat terakhir, fasabbih bismi rabbikal azim. Di dunia ini kita diperintahkan fasabbih, yang umumnya fasabbih kalimat subhanallah. Yang kita diperintahkan Nabi membaca subhanallah habis sholat 33 kali. Pengertiannya apa? Kita disuruh bertasbih kepada Allah yang Maha Agung, karena kita ini harus benar-benar menyadari bahwa agama Allah itu mulia. Agama Allah tauhid. Allah dengan sifat-sifatnya mulia. Maka dengan subhanallah kita jaga kemuliaan Allah. Otomatis konsekuensi dari subhanallah, kita harus menjaga diri dari hal-hal yang dilarang Allah, baik dari sifat kasar maupun sifat batin. Yang sifat kasar kita jaga, jangan sampai kita memasukkan barang haram di dalam perut. Itulah konsekuensi dari subhanallah. Dan dari batin keyakinan kita harus meyakini agama Allah Islam satu-satunya agama yang mulia, yang tauhid, jangan disamakan dengan agama yang lain. Allah nggak ridho kalau agamanya disamakan dengan agama lain. Kenapa? Karena agama yang lain itu agama musyrik. Nah, ini bukan berarti Allah mendiskreditkan, Allah melecehkan. Nggak pernah ada Allah melecehkan itu. Itulah kita diwajibkan ikhtiar.
di akhir zaman ini kita mengikuti ayat atau mengikuti rakyat. Kalau kita mengikuti ayat, kita akan mendapat rahmat. Kalau yang kita ikuti rakyat, kita akan dilaknat. Kenapa demikian? Karena banyak sekarang ini semua teriak suara rakyat, suara Tuhan, musyrik. Suara Tuhan, firman Allah ini tidak bisa disamakan dengan suara rakyat. Masa Al-Quran sama dengan suara rakyat? Hati-hati, logika yang benar, logika yang mengikuti ayat. Kalau ada orang menggunakan logika nyimpang dari ayat Allah, besok dilaknat. Masih ingat surat Al-Mulk, Tabarok yang lalu sudah kita kaji? Mereka di akhirat yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ayat menyesal. Ayatnya insya Allah 10. Wa qalu, mereka akan berkata penghuni-penghuni neraka, lau kunna nasma'u, seandainya dahulu di dunia kami mendengarkan, au nakilu, atau kami dahulu di dunia menggunakan akal pikiranku, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan disiksa Allah di neraka. Fa'tarafu bidzambihim, dan mereka semuanya besok mengakui dosa-dosanya. Ya Allah, ya Allah, salah saya salah ya Allah. Saya berdosa ya Allah. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Enggak diterima. Wong minta ampunan kok di akhirat. Minta ampunan itu di dunia ini, baru kita diampuni Allah, maka amalan kita benar-benar ditimbang Allah mantap. Kalau minta ampunan di akhirat tidak dikabulkan Allah, biarpun merengek-rengek mengakui kesalahan dosanya, tetap fasuhqal li ashabis sa'ir, tetaplah kamu di neraka dan binasalah kamu di neraka itu. Itulah golongan-golongan kiri yang mereka itu rugi nantinya dalam kehidupan dunia karena mendustakan kebenaran. Tapi anehnya mengaku Islam dan sholat, tapi tidak pernah mengatakan Islam satu-satunya agama Allah yang benar. Justru mengatakan agama itu tidak satu-satunya. Islam ini namanya mendustakan kebenaran. Karena agama Allah agama hak, agama selain Allah agama batil. Itulah berulang kali saya katakan, orang-orang kafir, apapun bentuk kekafiran mereka, ingin merusak umat Islam itu tidak sulit. Diajak saja umat Islam itu mengakui bahwasanya agama yang ada di dunia ini semuanya sama. Kalau ada umat Islam mau mengakui seperti itu, berarti keyakinannya belum benar menurut Allah. Subhanallahnya tidak membuahkan. Mengatakan maha suci Allah, tapi Allah dilecehkan. Agama Allah disamakan dengan agama yang lain. Kitab Allah disamakan dengan kitab yang lain. Hati-hati. Yang dimaksud yang lain di sini kitab yang sekarang ini. Kalau kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, itu benar tauhid yang lalu. Yang pada waktu Nabi Musa, Nabi Dawud, dan Nabi Isa. Kalau sekarang ini tidak ada kitab yang benar menurut Allah. Kitab yang benar menurut Allah hanyalah Al-Quran. Itulah yang kita dihadapkan dengan pilihan wajib ikhtiar, wajib memilih.
milih ayat-ayat Allah, kita mendapatkan rahmat. Kalau kita tinggalkan ayat Allah, bahkan kita dustakan ayat Allah, kita dilaknat. Mudah-mudahan dengan keterangan pada akhir ayat surat Waqiah, fasabbih, supaya subhanallah kita setiap sholat 33, berarti kali 5 pinten? 33 kali 5 165, membuahkan hasil yang signifikan, menjadikan kita benar-benar tauhid. Dengan subhanallah kita jaga diri kita dari hal-hal yang dilarang Allah, baik secara zat lahirianya maupun batinnya hati kita. Jangan sampai kita mempunyai sifat takabur, iri dengki, sifat kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, kefasikan. Semuanya itu adalah merupakan hal-hal yang menyebabkan kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, saya berikan waktu. Monggo kalau ada. Silakan. Terakhir sudah surat Al-Waqiah, nggih. Insyaallah waktu yang akan datang kita kaji surat Ar-Rahman. Monggo silakan Bapak kalau ada. Saya berikan waktu. Wonten? Nggih, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, zaman sekarang kan memang banyak orang-orang yang sudah pergi ke Mekah, sudah melaksanakan ibadahnya bagus Pak Ustadz. Tapi ibadahnya juga bagus, ya. Tapi kok masih mengikuti upacara-upacara adat kemusyrikan. Yang begitu itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, tetap semuanya dosa dan amal baiknya dipertimbangkan Allah. Yaitu tadi nanti di akhirat, amal baik, dosa. Kalau ditimbang Allah, yang amal baik ini, kalau ringan kan jeglek, ini dosanya mantap. Fa ummuhu hawiyah. Hawiyah apa? Neraka. Ya, kita tidak bisa menghitung sekarang, gegeran nanti. Wong Allah sudah menunjukkan cara menghitungnya. Manusia kecenderungannya positif dikurangi negatif cara menghitung. Makanya banyak saya sering mendengar sholat sekali berjamaah 27 dikalikan 5 135. Kalau saya korupsi hanya 100 juta, paling-paling dosa saya hanya 1. Loh, masih susuk. 135 dikurangi 1 berarti masih sisa 134. Loh, inilah enak lah. Nek dosa 1 triliun paling banter nanti dosane 100 umpamanya. Satu hari saya dapat pahala 135, dikurangi 100 masih ada saldo 35, masih surga anggapannya. Makanya koruptor setelah dibebaskan dari penjaranya karena potongan, napa potongan itu napa remisi, sujud syukur. Lah wong koruptor kok sujud syukur?
Dikiranya kalau sudah dibebaskan dari penjara dosanya sudah bebas. Oh nanti dulu. Di hadapan Allah masih diperhitungkan. Apalagi sekarang rame koruptor divonis bebas. Ini yang salah siapa saya tidak tahu, saya bukan ahlinya. Habis divonis bebas sujud syukur. Lah kalau sudah jelas koruptor meskipun sujud syukur ya percuma wong koruptor. Kan sama dengan bahasa kasarnya maling berangkat maling bismillah, pulang maling alhamdulillah. Lah ini repot nanti diaduk antara yang hak dengan yang batil, campur aduk. Padahal nggak boleh. Insya Allah demikian Bapak. Jadi saya tidak bisa terus mengatakan, oh iya itu neraka nanti saya dihujat orang banyak. Ya silakan mau berpikir. Kalau dosa-dosa kemusyrikan kata Allah tidak diampuni Allah dosa kemusyrikan itu. Surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Sungguh Allah tidak mau mengampuni dosa kemusyrikan, tapi Allah mau mengampuni selain itu. Dan orang yang berbuat kemusyrikan itu termasuk berbuat dosa besar. Ampun. Nah kalau tidak diampuni Allah dosanya neraka Bapak. Satu saja terakhir kalau ada monggo. Saya tambahkan Ustaz. Iya monggo. Kalau kita kan di dalam sholat itu Ustaz. Dalam sholat? Kalau sholat, Ya. kan kita menghendakinya khusyuk. Ya. Sholat paling khusyuk betul. Tetapi biasanya setan itu kan mengganggu terus. Tiba-tiba datang lagi. Jadi kita paling khusyuk datang lagi godaannya ada gitu. Itu caranya bagaimana Pak? Ya. Memahami sholat khusyuk tidak hanya pada struktural sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Khusyuk sholat pengertiannya di dalam struktural sholat itu sendiri sampai sesudah sholat. Karena khusyuk itu artinya taat. Apa artinya kita waktu sholat khusyuk, tapi di luar sholat kita tidak taat? Lebih-lebih sudah lulus dari pelatihan sholat khusyuk, dapat sertifikat. Apa besok ditunjukkan, ya Allah ini loh dulu saya ikut pelatihan sholat khusyuk lulus? Itu nggak laku. Jadi yang dikatakan Bapak nanti bisa pahami surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 tentang Allah menyatakan sholat khusyuk. Orang yang dianggap khusyuk Allah sholatnya diterangkan Allah ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang yang beriman itu beruntung. Kalau sampai di sini pokoknya ngaku iman untung. Tapi masih ada. Di situ lanjutannya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, mereka itu yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, sholat yang dianggap khusyuk bukan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ingat apa-apa. Loh kalau orang sholat nggak ingat apa-apa niki malah nggak karu-karuan, nggak sah sholatnya. Makanya wallahu a'lam, pernah ada kejadian imam membaca salah, makmum tidak ada yang memperhatikan, bahkan tidak mengingatkan, sampai rokaatnya kurang terus salam. Katakan sholat itu 2 rakaat, hanya 1 rakaat terus salam sampai bubar, dan tidak ada yang mengingatkan. Apa karena saking makmumnya khusyuk seluruhnya?
Padahal kalau imam salah kan harus diingatkan. Nah, ini pernah ada yang cerita pada saya seperti itu. Nah, saya nggak percaya, Pak. Saya yakinkan. Betul, Ustaz. Nah, terus sampean tidak mengingatkan. Saya ingatnya setelah salam. Loh, meskipun setelah salam boleh diingatkan. Jadi kalau setelah salam jenengan ingat bahwa itu rakaatnya kurang, ya langsung aja berdiri. Kurang 1 rakaat, sudah selesai. Imam nggak boleh ngeyel. Wis pas ngono kok lah ndak boleh. Wis batal kabeh nanti salatnya. Imam berdiri menambah 1 rakaat sebelum salam sujud sahwi. Itu tata cara di dalam sholat berjamaah. Meskipun setelah salam boleh diingatkan. Pakai bahasa apa? Ya bahasa kita, wong kita ndak iso bahasa Arab. Pernah terjadi zaman Nabi, rakaatnya kurang 2. Nabi salam. Akhirnya Abu Bakar, Umar dan sebagainya ini sudah memahami, ya paling-paling Nabi ini dikosor lah, sudah pulang. Tapi ada orang memberanikan diri. Aku siroti sholat ya Rasulullah, apakah sholatnya dikosor? Lah, enggak, kata Nabi. Idzan sholaita kaza wa kaza. Kalau begitu tadi sholatmu kurang, Nabi. Nabi kembali lagi menambah 2 rakaat sebelum salam. Nabi sujud sahwi. Bagaimana yang sudah pulang? Ya sudah selesai. Tapi yang belum pulang waktu itu mengikuti Nabi. Inilah kejadian yang waktu itu dilakukan Nabi. Berarti kita masih boleh mengingatkan. Waktu kita sholat melihat imam kurang 1 rakaat salam, kemudian kita ingatkan dengan bahasa apa? Ya bahasa kita, mau nggak bisa bahasa Arab. Karena waktu itu, saat itu sahabat Nabi menanyakannya dengan bahasa Arab. Apakah sholatnya dikosor? Malah panjang ini. Tidak. Karena ingin tahu, kalau memang dikosor ya sudah. Tapi Nabi menjawab, lah, enggak. Kalau begitu Nabi sholatmu kurang 2. Nabi melanjutkan, menambah, tidak mengulang dari awal. Nah, kalau kita tahu begitu setelah salam, imam kurang 1 rakaat boleh. Supaya fokus tujuan kita mengingatkan imam. Kita panggil imam kurang 1 rakaat, sudah cukup. Imam harus berdiri, tidak boleh imam bantah. Kemero kamu sudah pas, wah ini geger nanti. Jadi dalam sholat berjamaah makmum itu punya veto. Itulah yang sekarang diambil veto oleh Amerika, Inggris, Prancis. Makanya selama ada veto dalam dunia PBB ini tidak akan ada perdamaian dunia. Karena diambil veto yang menang tetap 3-2. Yang 2 ini Rusia dengan Cina komunis. Apapun yang terjadi menang Yahudi, Amerika Yahudi, Prancis Yahudi, Inggris Yahudi. Insya Allah demikian. Sholat itu berjamaah, khusyuk dalam kaitannya seluruhnya sampai di luar sholat. Itulah yang besok diterima Allah amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang yang sholat khusyuk. Dan kita bisa mencegah setelah sholat ini dari perbuatan yang dilarang Allah. Itulah khusyuk, artinya taat. Kita taat tidak hanya pada struktural sholat, sesudah sholat pun kita harus mentaati Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.